Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel Ayah Rikam. Pada video kali ini saya mau kasih lihat kegiatan saya pada saat sahur hingga sholat zuhur. Biar sebagian pada tahu nih, sebenarnya IRT itu kerjaannya apa aja sih? Emang bener IRT itu di rumah nggak ada kerjaan? Nih aku kasih lihat ya kegiatan IRT dari sahur hingga waktunya zuhur. Jam 3 pagi IRT sudah bangun untuk menyiapkan hidangan sahur untuk anggota keluarganya. Di mana anggota keluarganya masih tertidur lelap, IRT bangun terlebih dahulu untuk menyiapkan semuanya. Biasanya ketika saya bangun, kucing saya juga ikut bangun. Jadi dia itu yang pertama nemenin saya untuk menyiapkan semuanya. Ya, hitung-hitung dia nemenin saya masak sambil dia juga ikutan sahur ya. Menu sahur kali ini sangat simpel dan tidak memakan waktu lama untuk menyiapkannya. Saya masak ayam goreng tepung dan sambal tempe. Tidak lupa saya membuat teh manis anget untuk saya dan suami. Kalau anak-anak mereka biasanya minum susu. Nah, ini dia ekspresi kucing saya ketika dia sudah kenyang dan sudah selesai makan sahur. Ketika semua hidangan sudah selesai disiapkan, pas jam 4 pagi, saya bangunin anggota keluarga untuk makan sahur. Saya buka pintu biar udara dari dalam itu keluar, jadi nggak terlalu panas dan udara dingin bisa masuk ke dalam rumah. Nah, kalau ini ekspresi anak-anak saya ketika dibangunin untuk makan sahur. Sambil makan sahur, biasanya kita menonton TV. Nih, aku kasih lihat ya TV kita yang lagi rusak karena terkena lemparan lato-lato. Kalau kalian pengen tahu kenapa bisa seperti ini, nanti aku kasih tahu kejadiannya pada video berikutnya ya. Dan sebenarnya TV ini itu masih asuransi, jadi ini tuh masih dalam proses klaim. Nanti deh kalau misalnya pada berminat, nanti aku terangin di video berikutnya ya. Selesai makan sahur, di saat yang lain udah siap-siap untuk kegiatan berikutnya, si IRT ini dia masih harus bebersih atau bebenah barang-barang yang habis digunakan pada saat makan sahur. Setelah imsak, suami dan anak saya yang terakhir biasanya mereka berdua pergi ke masjid. Sedangkan saya dan anak saya yang pertama sholat subuhnya di rumah aja. Setelah semua bebersih selesai, anak saya yang pertama dia membantu untuk membuang sampah. Sembari dia membuang sampah, biasanya saya menyapu halaman rumah karena memang udah banyak daun-daun yang udah pada berguguran dan bunga-bunga juga yang udah mulai berguguran. Jadi memang udah kondisinya tuh udah kotor. Jadi saya tuh risih kalau memang harus nunggu pagi. Jadi ya mumpung ada waktu ya udah kita bebersih aja pagi itu. Sambil anak saya biasa ya nemenin kucing-kucing kita main keluar. Masih subuh aja kucing-kucing udah rame ya di luar. Setelah acara sapu menyapu selesai, kita masuk ke dalam karena memang udah azan subuh ya. Jadi kita sholat berjamaah, sholat subuh bersama. Saya sholat bersama dengan anak saya yang pertama yang usianya masih 9 tahun. Selesai sholat subuh, kita lanjut dengan tadarus. Biasanya kita dapat sekitar setengah juz. Tapi kalau memang kita masih kuat atau memang besoknya itu libur, biasanya kita pagi juga sudah dapat 1 juz. Sekitar jam setengah 6 selesai kita tadarus, biasanya kita lanjut tidur lagi sampai jam 7. Ini ketika anak saya jam 7 sudah bangun dan siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Meski masih kecil, saya membiasakan mereka untuk selalu hidup mandiri.
Mandiri itu memang harus dibiasakan dari kecil kan bunda-bunda semua. Ya, kalau di awal masih belum rapi ya nggak apa-apa, namanya juga proses belajar kan. Lama-kelamaan mereka juga akan terbiasa dan akan rapi dengan sendirinya. Semuanya udah siap, saya antar anak saya ke sekolah dulu ya. Nah, ini ketika saya sudah selesai mengantar anak dari sekolah. Saya lanjut mengerjakan pekerjaan rumah. Pertama yang saya kerjakan adalah mencuci baju. Karena memang mencuci baju ini memakan waktu yang agak lama dan saya juga ngeburu mumpung matahari itu belum terlalu tinggi. Sambil mencuci, saya melakukan aktivitas yang lainnya. Saya menyapu seluruh rumah dan kemudian mengepelnya. Aktivitas ini memang paling pas dan cocok dikerjakan ketika semua anggota keluarga sudah beraktivitas pada aktivitasnya masing-masing. Anak-anak sudah berangkat ke sekolah, suami sudah pergi bekerja, jadi kita lebih leluasa untuk membersihkan rumah. Selesai mengepel rumah, saya lanjut untuk menjemur baju. Selesai menjemur baju, saya lanjut untuk mandi dan saya lanjutkan untuk sholat duha. Kemudian dilanjut lagi dengan tadarus. Sekitar jam setengah 10 ketika semua aktivitas pribadi saya selesai, saya lanjut untuk belanja sayuran. Di sini saya belanjanya harian ya, karena memang saya sendiri orangnya mut-mutan untuk masak. Dan saya tuh belanjanya gak jauh, cuma jalan ke depan komplek. Nah, ini dia kondisi tukang sayur di tempat saya. Pulang belanja sayur, kegiatan saya berikutnya adalah mengurus kucing. Jadi kucing saya ini lagi flu dan batuk, jadi memang harus dikasih obat rutin setiap pagi selama 7 hari. Dan kucing ini nih sebenarnya agak pilih-pilih ya. Jadi kalau makanannya itu saya kasih obat, kadang dia tuh cuma makan makanannya aja, disisain obatnya. Jadi saya tuh bener-bener harus merhatiin obatnya ini bener-bener dia makan atau dia buang. Gitu ya teman-teman. Dan di video ini dia lagi pinter nih. Jadi obatnya itu bener-bener dia makan plus makanannya. Sembari kucing saya makan, nih saya kasih lihat belanjaan saya hari ini. Selesai membereskan sayuran dan memasukkan sayuran ke dalam kulkas, saya lanjut untuk menulis semua rinciannya ke dalam buku khusus keuangan, supaya saya nggak lupa kalau di nanti-nanti. Bener loh, kadang kalau males nyatet terus udah aja di nanti-nanti tuh kadang pas mau nulis tuh kita tuh lupa, oh ya tadi tuh udah beli apa aja gitu kan. Ya udah, makanya biar nggak lupa selalu antisipasi, abis belanja langsung catat. Nggak terasa setelah catat mencatat langsung dilanjut dengan Bu Jo, udah jam setengah 12 aja, waktunya untuk jemput anak-anak sekolah. Setelah jemput lanjut pulang lagi itu udah sekitar jam 12, atau kalau kita memang mampir-mampir dulu bisa jam setengah 1. Jadi itulah aktivitas ibu rumah tangga dari waktunya sahur sampai zuhur. Jadi yang masih bilang ibu rumah tangga itu nggak ada kerjaannya, kalian wajib tonton video ini. Sekian video kali ini ya, semoga video ini bermanfaat. Dan semoga puasa kita juga lancar terus hingga nanti hari Lebaran. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.